Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ketika Rasulullah SAW mengingatkan tentang sejelek-jelek perbuatan yang mempunyai akibat kita masuk neraka, yaitu Nabi mengatakan wasarul umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Sejelek-jelek perbuatan adalah hal yang baru. Setiap yang baru adalah sesat. Setiap sesat di neraka. Ini adalah hadis tentang bid'ah. Menambah-nambah amalan-amalan yang menyelisihi sunnah Rasul. Dan Nabi juga menegaskan dengan sabdanya yang lain, yaitu man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka dia tertolak. Sobat-sobat, ketika Rasulullah bersabda tentang bahaya bid'ah, tentang amalan yang tertolak kalau bukan berasal dari sunnahnya, perbuatan-perbuatan yang dikhawatiri oleh Rasulullah, yang sudah dilarang oleh Rasulullah, yaitu bid'ah, amalan-amalan baru, belum terjadi, belum muncul, belum ada. Begitu juga zaman para sahabat. Hal-hal tersebut belum muncul. Jadi, kalau kalangan aswaja berhujah, bertanya, membela diri dengan mengatakan mana dalilnya yang melarang tahlilan, mana dalilnya yang melarang peringatan kematian, mana dalilnya yang melarang tawasul. Nggak ada ceritanya ada dalil hadis, mereka kan selalu hadis selalu Quran. Nggak ada ceritanya ada hadis atau Quran yang mengharamkan maulid dan yang mengharamkan tahlil dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan mereka minta dalil sama antum tanya balik, antum balas balik. Loh, dalilnya haram maulid mana? Dalil yang mengharamkan yasin mana? Dalil yang mengharamkan tahlil mana? Ada nggak? Nggak ada. Ya apa? Selesai. Tentu saja hal ini tidak akan ada karena perbuatan tersebut memang belum muncul di zaman Nabi, di zaman para sahabat, tetapi pasti akan muncul. Jadi hal-hal tersebut, sobat-sobat, pasti akan muncul. Maka Nabi jauh-jauh hari sebelum perbuatan itu muncul, Nabi sudah mengingatkan. Perkataan Nabi tersebut sekarang sudah terbukti dengan
amalan-amalan bid'ah yang dilakukan. Nah, jadi sobat-sobat, tidak akan ada dalil yang melarang tahlilan. Karena bukankah tahlilan ini muncul jauh dari zaman Nabi, zaman para sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka tidak mengenal amalan ini. Dan ini berasal ketika Sunan Kalijaga mewarnai kebiasaan masyarakat yang ketika itu sudah dipengaruhi oleh agama Hindu dalam hal peringatan kematian. Mereka berkumpul-kumpul ketika ada yang meninggal. Tetapi berkumpul-kumpulnya main judi, minum-minuman keras. Nah, hal ini oleh Sunan Kalijaga akan diwarnai. Artinya peringatan tersebut, cara-cara mereka berkumpul-kumpul akan didiamkan, tetapi diwarnai dengan bacaan-bacaan thayyibah yang kita kenal sekarang ini, yang namanya tahlilan. Cara berpikir yang rancu kalau menanyakan dalil larangannya. Tetapi Rasulullah melarang secara umum. Jadi hadis-hadis tentang bid'ah, peringatan Rasulullah, larangan secara umum membuat amalan-amalan yang baru yang tidak berasal dari sunnah Rasulullah. Berarti termasuk peringatan kematian dengan acara-acara tahlilan terlarang, karena hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, oleh istri-istri Rasulullah, oleh anak-anaknya Rasulullah, sampai ke cucunya, juga para sahabat. Nah, jadi sobat-sobat, dalam ibadah itu bukan dicari larangannya, akan tetapi yang harus dicarikan adalah mana perintahnya. Setiap ibadah semuanya terlarang sampai ada perintah atau ada contoh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masalah dunia semuanya boleh sampai ada larangannya. Nah, ini yang harus menjadi patokan kita dalam melakukan ibadah atau dalam melakukan yang bersifat urusan dunia. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.